semua, welcome. Pada video kali ini kita akan update ya untuk IHSG dan 3 saham pilihan ya. Ada 3 saham yang sudah kita pilih untuk diupdate sama-sama berdasarkan request dari teman-teman semua ya, yaitu ada GCTL, MBMA, dan juga BBRI untuk hari ini. Jadi jangan lupa kalian untuk join di Telegram kita juga untuk bisa ikut ya. Setiap minggu nanti kita akan adakan polling untuk update saham-saham pilihan kalian untuk diupdate di akhir minggu seperti itu. Jadi langsung aja kita coba cek di saham yang pertama yaitu IHSG dulu ya. Kita akan lihat dari weekly closing seperti apa. Kita akan coba cek dulu ya. Sebelumnya ini IHSG sudah terkena area resisten di atas, di area 7.300 sampai 7.400 ya di high-nya. Dan kita lihat setelah itu IHSG membentuk rejection dan sedang mengalami koreksi ke bawah seperti itu. Area mana ya? Mungkin bisa kita perhatikan sama-sama. Saya akan coba tarik Fibonacci. Di sini ada area 7.000 sebagai area stop pertama ya, sekaligus area resisten becoming support. Dan area ini sudah saya mention berkali-kali ketika live. Jadi kita bisa perhatikan bersama-sama untuk area 7.000 ya, untuk area koreksi terdekatnya dari IHSG seperti itu. Dan menurut saya kalau kita lihat ini masih IHSG masih memiliki peluang untuk koreksi ya untuk 1-2 minggu ke depan, karena kita lihat secara RSI untuk IHSG masih berada di area 56. Kemungkinan 1 minggu atau 2 minggu maksimal itu akan menjadi target penurunan dari IHSG. Setelah itu kita nanti bisa melihat untuk rebound dari saham-saham dan juga IHSG kita seperti itu. Kalau weekly-nya kita lihat sekarang masih bearish ya, dia sudah valid untuk membentuk swing high, dia sudah close di bawah area 7150 dan weekly-nya sudah valid ya. Jadi kita bisa katakan ini sudah valid breakdown dari area supportnya seperti itu. Dan di daily time frame kita juga bisa lihat seperti live kita di hari Jumat terakhir, dia sudah breakdown dari area base juga yang sudah kita mark sebelumnya beberapa kali, sudah retest atas bawah dan akhirnya di hari Jumat kemarin dia jebol ke bawah seperti itu untuk IHSG. Jadi area 7.000 bisa diperhatikan. Ketika IHSG sudah sampai area 7.000 nanti kita akan coba cari saham-saham yang menarik untuk diperhatikan, yang sudah murah ya, yang bisa layak untuk dikoleksi seperti itu. Next kita akan coba bahas dari BBRI dulu ya, saham banking. Saya pilih salah satu, menurut saya BBRI ini yang menarik untuk kita pantau ya. Selain juga BBNI juga bisa dipantau, tapi BBRI ini menarik ya. Kenapa? Karena untuk BBRI ya, kalau kita boleh coba tandai di sini ya, ini ada area eksponensial 200 ya. Biasanya harga ketika menyentuh area eksponensial 200, di situ biasanya ada reaksi ya. Kalau kita coba lihat sebelum-sebelumnya, harga itu cenderung memiliki reaksi ya, meskipun dia sedikit menjebol ke area bawah, tapi selalu ada reaksi di dekat-dekat dengan area exponential moving average 200 seperti itu. Dan kita nanti juga berekspektasi ya, ketika harga itu mencapai area eksponensial 200 di 5.300, untuk BBRI ini bisa kembali melakukan reboundnya naik ke atas ya, seperti itu. Dan juga kita bisa lihat ini juga yang banyak orang tanyakan juga, untuk BBRI ini bisa koreksi sampai di mana ya gitu. Area gap ini bisa diperhatikan ya, area di 5.400 sampai 5.350 itu bisa diperhatikan, maksimal di 5.300 itu bisa menjadi area untuk reversal dari BBRI. Mungkin di hari Senin atau hari Selasa kita akan sudah melihat konfirmasinya, apakah BBRI itu akan terus turun ataukah BBRI berhasil untuk rebound seperti itu ya. Lalu dari segi broker summary-nya gimana ya? Kita coba lihat dari 3 hari terakhir ya, semenjak tanggal 24 Januari, overall ada aksi taking profit ya dari investor foreign sebesar 360 miliar kurang lebih. Dari broker RX juga 256. Jadi so far itu masih ada aksi taking profit ya. Jadi kita masih bisa berhati-hati dulu. Kita harus tunggu konfirmasi di area-area penting ini. Apabila nanti ada reversal, kita bisa mencoba untuk kembali akumulasi. Jadi secara plan untuk BBRI ini masih bullish ya. Dia membentuk high,
sudah breakout dari area high yang terakhir di sini dan lebih tinggi ya dari high sebelumnya. Lalu ini kita bisa estimasikan dia untuk membentuk higher low sebelum melanjutkan higher high-nya ke target akhir ada di 6.000 seperti itu. Jadi nanti kita bisa perhatikan sama-sama ya teman-teman, kalau nanti BPRI sudah sampai area maksimalnya di 6.000 seperti itu ya. Jadi ini masih punya membuka peluang kita untuk opportunity untuk bisa profit di BPRI sebesar kurang lebih 10-12% ya. Area minimumnya di 5.800, 10%, maksimumnya mungkin kita bisa lihat sekitar 12-13%. Seperti itu untuk BPRI, untuk trading plan-nya dalam jangka waktu pendek. Bisa diperhatikan. Nanti kalau yang bingung bisa coba teman-teman ulang-ulang lagi ya untuk video ini, karena saya sudah berikan untuk roadmap view-nya untuk minggu depan seperti itu. Lalu yang kedua kita akan lihat ya GJTL. Ntar saya akan coba cek dulu untuk GJTL. Ya, saya akan coba berpatokan dengan chart di weekly time frame ya. Di sini sudah cukup menunjukkan area yang jelas bahwa GJTL ini tertahan di area resisten yang kuat ya. High-nya ada di 1280. Dia masih belum mampu untuk breakout dari area 1280. Saya akan tandai di sini di right. Nah, seperti ini ya untuk high-nya di area 1280 untuk GJTL. Next-nya gimana? Seperti biasa kita lihat harga membentuk higher high, higher low di sini, higher high, higher low, dan ini sedang terpentok area resisten ya. Jadi dia harus koreksi dulu membentuk higher low ke bawah sebelum melanjutkan kenaikannya. Seperti itu saya lihat untuk trend view jangka weekly-nya ya, atau jangka panjang ya. Tapi kalau kita lihat di jangka waktu pendek itu ada yang menarik ya untuk GJTL ini. Kenapa? Karena dia sudah berada di area demand kuatnya ya. Ini demand pertama ya, yang pertama kali dikunjungi di sini. Di area low-nya itu area 1032 seperti itu. Di sini merupakan area demand-nya, demand pertama. Apabila area ini tidak direspek untuk minggu depan, kita bisa melihat untuk mungkin GJTL akan turun lagi ke area demand selanjutnya di sekitaran mungkin 950 bisa menjadi area demand selanjutnya ya. Nanti di sini kita juga bisa tunggu untuk konfirmasinya seperti apa. Konfirmasi apa yang kita tunggu sebenarnya ketika dia sudah mencapai area demand? Konfirmasi seperti ini. Ketika dia membentuk candlestick bullish engulfing di area demand, ini merupakan sign atau konfirmasi kita untuk entry di market, satu market, di semua saham. Jadi saya selalu menunggu konfirmasi seperti ini. Ketika dia berhasil breakout dan reversal seperti ini, candlestick seperti ada hijau dan hijaunya memakan semua candle merah di hari sebelumnya, kita nanti bisa spekulasi untuk entry di saham GJTL seperti itu ya. Saya melihat ada peluang di dua area demand, jadi bisa diperhatikan. Mungkin di area pertama bisa perhatikan di high yang di 1110 ini bisa menjadi area konfirmasi kita sebenarnya ya, untuk nanti bisa naik ke harga yang lebih tinggi. Area ini bisa diperhatikan 1110. Ketika dia berhasil breakout, kita bisa asumsikan dia akan bisa meretest area high-nya yang terakhir kembali seperti itu ya. Mungkin itu aja untuk GJTL. Kalau secara flow, kita akan coba cek ya dari tanggal 1 Januari. Sebenarnya untuk GJTL ini ada akumulasi yang cukup besar dengan broker AK, itu akumulasi 54 miliar. Volume exitnya cenderung kecil ya. Kalau kita total 3 broker, itu tidak lebih besar daripada satu broker akumulasi. Jadi kita bisa simpulkan ada akumulasi di saham GJTL seperti itu. Dengan rata-rata di 1175. Kalau kita tarik dari tanggal 1 Januari. Tapi kalau kita coba tarik ya dari breakout yang terakhir dari tanggal 20 Desember, itu juga akumulasi di 1150. Jadi ketika kita mendapatkan konfirmasi di 1110, itu sebenarnya harga yang kita punya itu mirip-mirip dengan big player ya. Jadi bisa dibilang kita mendapatkan konfirmasi yang pertama, yang kedua harga yang kita beli itu tidak terlalu jauh dengan harga big player, jadi cukup aman.
kalau kita sudah mendapatkan konfirmasi dan didukung dengan indikator dari broker summary-nya seperti itu. Jadi itu saja yang ingin saya bahas dari GCTL. Next, kita akan bahas yang terakhir, ada MBMA. Untuk MBMA ya, kita akan coba cek dulu. Saya sempat buat trading plan ya. Untuk MBMA saya akan hapus dulu. Kita lihat di time frame weekly dulu ya mungkin ya. Di weekly ini kita bisa lihat ini MBMA ini ada trend reversal ya, early reversal, karena ini ada sign yang cukup kuat ya, menandakan bahwa GCTL ini mungkin akan kembali ya, atau apa ya kita bisa bilang untuk early trend lah. Ada potensi untuk MBMA ini kembali bullish seperti itu. Tapi ini merupakan indikasi awal ya, karena dia membentuk bullish engulfing di sini ketika dia ada satu candle merah, dan candle-candle selanjutnya itu cenderung terkonsolidasi yang membentuk doji-doji kecil seperti ini. Dan ketika kita lihat di tanggal 15 Januari kemarin untuk MBMA ini closingnya cukup tinggi ya, membentuk bullish engulfing di atas. Jadi kita bisa spekulasi sebenarnya untuk mencari entry di MBMA seperti itu. Nah, di sini kita bisa coba lihat ya, ada resisten yang cukup kuat di sini di area. Bentar, saya ingin coba tambahkan. Sebentar ya. Mungkin ini. Nah, di sini ada rejection yang cukup kencang ya, membawa harga itu turun lumayan dalam ya, sekitar dari high yang terakhir itu turun sekitar 16%. Karena kita bisa lihat di sini merupakan area resisten dari MBMA ya, di sekitaran area 720 seperti itu. Saya akan coba. Nah, area ini merupakan area resisten dari MBMA ya, 730 sampai 720 itu area resisten, dan harga itu sudah valid swing low ya. Ini candlestick yang saya suka sebenarnya. Ketika dia merah, besoknya dia hijau kecil, lalu hari Jumat itu ditutup dengan hijau yang cukup tebal ya, menutupi candlestick di tanggal 24. Jadi kita sebenarnya bisa spekulasi untuk MBMA ya, di harga hari ini, hari Jumat, dengan stop lossnya di bawah area low yang terakhir, bisa di 605 atau di area 600, itu bisa untuk menjadi stop loss. Dan targetnya kita bisa targetkan di harga mungkin sekitar 1/2, itu take profit pertama ya. Untuk taking profit kedua mungkin kita bisa taruh di high yang terakhir di sekitaran 900 mungkin ya, sekitar 1/3 untuk MBMA. Ada indikasi untuk MBMA ini untuk reversal ya, karena ini sudah merupakan wave pertama, wave kedua, dan harusnya dia lanjut untuk naik ke wave selanjutnya seperti itu untuk MBMA. Lalu kita akan coba ya cek secara broker summary seperti apa dari tanggal 20 Desember sama. Kita lihat di sini ada akumulasi yang cukup banyak ya, didominasi oleh satu broker ya, broker BK, 78 miliar di harga 644. Jadi kalau harga hari ini kita asumsikan BK itu sudah beli 70 miliar, itu mereka sudah profit sekitar 4,5%. Jadi sebenarnya cukup agak beresiko ya kalau harga yang kita beli itu lebih tinggi dari harga market makernya, karena area resisten selanjutnya yang harus dites itu di sekitar 720, itu beda 6% seperti itu. Jadi kalau kalian entry sekarang, mungkin kalian bisa secure sedikit profit ya di harga resisten. Kalau dia berhasil breakout dengan candlestick impulsif, mungkin seperti di hari Jumat kemarin, kalian bisa hold untuk taking profitnya bisa disesuaikan dengan plan awal, mungkin 1/2 atau 1/3 seperti itu. Area resisten di 730 ini merupakan konfirmasi utama untuk MBMA. Tapi menurut saya dalam jangka waktu pendek atau menengah mungkin dia bisa di breakout ke atas ya untuk MBMA. Ini menarik untuk kita perhatikan sebenarnya. Ini juga dia sudah breakout dari area trendline di sini ya, dan dia sudah kembali untuk melanjutkan tren bullishnya seperti itu. Jadi menurut saya cukup oke lah kalau kita mau spekulasi di MBMA dibandingkan
GCTL dan BBRI ya yang belum ada konfirmasi. Saham MBMA ini sudah ada konfirmasi untuk swing low-nya seperti itu. Jadi itu saja yang ingin saya update di hari ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua ya. Next, kalau ada request bisa langsung coba tuliskan di komentar di Telegram ya. Nanti akan buat saya pollingnya khusus. Nanti kalian bisa isi untuk mau request saham apa. Nanti mungkin yang menarik akan saya bahas seperti 3 saham hari ini. Jadi itu aja. Thank you yang sudah join untuk tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini agar saya bisa terus untuk mengupdate video-video edukasi untuk kalian semua. Thank you dan good luck.